Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rika Mustika Suherman, NPM 211322125, kelas A1, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana YPKP. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode bunting. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang kode bunting. Jadi, konsep dari teknologi komputasi awan sendiri ternyata bermula dari sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Lebih tepatnya di tahun 1960-an atau sekitar 60-an tahun yang lalu. Pada masa tersebut adalah John McCarthy yang selama ini dikenal sebagai pakar komputasi MIT menyampaikan visinya, yaitu suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik. Visi itu masih sangat jauh untuk direalisasikan sebab internet sendiri berkembang masih jauh. Di masa McCarthy menyampaikan visinya melalui visi tersebut, baru kemudian di tahun 1995 istilah kode bunting diperkenalkan oleh publik, yakni dilakukan oleh Larry Ellison yang merupakan pendiri Oracle. Ellison pada masa tersebut memperkenalkan istilah network computing dan menjadi langkahnya untuk memberi gugatan kepada Microsoft yang merajai desktop computing. Menurut Ellison, pengguna Windows 95 segala software di dalamnya sebenarnya bisa dipangkas, sehingga tidak perlu lagi memakai banyak software. Hanya dibutuhkan sebuah terminal yang nantinya akan terhubung ke server. Hal ini kemudian merangsang banyak perusahaan untuk menciptakan terminal dengan basis teknologi network computing tadi, seperti yang dilakukan oleh Sun Microsystems dan juga Novell Network. Pengertian kode bunting. Jadi, secara harfiah, kode bunting merupakan suatu teknologi yang mengelola proses pengolahan sistem daya komputasi dengan menggunakan jaringan internet yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sehingga gambaran sederhananya adalah komputasi awan merupakan suatu sistem yang pengelolaan data di perangkat komputer dengan memanfaatkan internet dan kemudian bisa dihubungkan dengan komputer lainnya. Hal ini memudahkan proses penyimpanan data dan berbagai data tersebut secara online tanpa perlu lagi menggunakan flash disk. Dalam teknologi ini kemudian menjadikan internet sebagai pemeran utama yang menjadi media penyimpanan data secara online, sekaligus berperan dalam menghubungkan semua komputer dalam satu atap maupun satu gedung. Sehingga tidak salah jika teknologi dikatakan sebagai infrastruktur modern dalam proses pengolahan dan penyimpanan data. Di sini ada beberapa konsep kode bunting, yaitu software as a service. Software as a service yang sering disebut dengan istilah SaaS. Definisinya adalah suatu layanan komputasi awan yang memungkinkan pengguna mengakses langsung suatu aplikasi. Sebagai pengguna tentunya dimanjakan karena hanya perlu tahu aplikasi tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu platform as a service. Platform as a service atau PaaS yang merupakan teknologi komputasi awan yang menyediakan platform untuk membangun aplikasi dengan teknologi komputasi. Melalui PaaS ini, pengguna bisa menggunakan segala fitur yang dilakukan untuk membangun, mengupload, testing, dan konfigurasi terhadap aplikasi yang dibuat atau diciptakan. Yang ketiga yaitu infrastruktur
as a Service. Infrastruktur as a Service atau LaaS yaitu layanan komputasi yang fokus menyediakan infrastruktur IT seperti CPU, RAM, atau storage, bandwidth, dan juga jenis komputasi lainnya. Lewat layanan berbasis LaaS ini, penggunaan tidak perlu membeli perangkat komputer sendiri. Di sini ada beberapa contoh fitur penting. Yang pertama, Google Drive. Google Drive penggunanya membantu menyimpan file sejenis apapun dengan mudah di internet, dan berbagai file tersebut dengan mudah. Cukup membagikan link atau memberi izin masuk dengan memasukkan alamat email teman yang diajak berbagi. Yang kedua yaitu media sosial. Media sosial sudah menerapkan teknologi tersebut untuk memudahkan pengguna mengakses layanan di dalamnya tanpa perlu menginstal aplikasi. Yang ketiga yaitu Dropbox. Dropbox menyediakan penyimpanan data secara online yang kemudian memudahkan pemilik untuk mengakses kapan saja dan di mana saja.